Siapa sangka, Marc Marquez kembali bikin geger pada MotoGP. Meski motornya, Desmosedici EP25, masih punya sejumlah masalah teknis, pembalap asal Spanyol itu tetap bisa mencatatkan waktu tercepat. Banyak yang bilang ini keajaiban, tapi buat fans Marc, ini cuma bukti kalau si baby alien memang belum habis. Bahkan bos Ducati sendiri sampai geleng-geleng kepala melihat performa luar biasa dari Marquez di sesi latihan terbaru ini. Cerita menariknya, Ducati sebenarnya masih dalam tahap pengembangan untuk motor EP25 ini. Beberapa bagian, terutama elektronik dan traksi, masih belum optimal. Tapi anehnya, Marc seperti bisa menjinakkan motor yang belum sepenuhnya siap itu. Rider lain masih bergelut dengan setup, tapi Marc malah tampil beringas. Bos Ducati sampai bilang, kami bahkan belum percaya kalau dia bisa sekencang itu sekarang. Buat kamu yang belum terlalu ngikutin teknis MotoGP, EP25 ini adalah motor prototipe terbaru Ducati yang rencananya akan digunakan secara penuh musim depan. Nah, sebelum resmi dipakai, motor ini diuji dulu oleh beberapa pembalap, termasuk Marc Marquez. Tapi yang bikin heboh, meskipun ini motor yang masih mentah, Marquez malah bikin catatan waktu yang lebih cepat dari rider-rider yang pakai motor versi stabil alias EP24. Yang bikin tambah menarik, gaya balap Marc yang agresif dan penuh intuisi kayaknya cocok banget sama karakter dasar motor Ducati. Padahal waktu awal gabung, banyak yang meragukan apakah dia bisa beradaptasi cepat, mengingat gaya bawa Ducati beda banget sama motor lamanya di Honda. Tapi kenyataannya, Marquez justru kelihatan makin nyaman dan makin cepat di setiap sesi. Reaksi dari para petinggi Ducati pun beragam. Ada yang senang, tapi juga ada yang was-was. Mereka senang karena punya pembalap sekelas Marquez yang bisa membawa data penting untuk pengembangan motor. Tapi mereka juga deg-degan karena ini baru awal, dan performa Marc sudah segini bagusnya. Kalau dia begini terus, bisa-bisa dominasi Ducati tahun depan makin mutlak, ujar salah satu analis paddock. Di sisi lain, pembalap-pembalap Ducati lainnya juga mulai merasa tekanan, terutama Francesco Bagnaia, sang juara dunia, yang pastinya gak mau posisinya sebagai andalan Ducati digeser oleh Marc. Walaupun secara internal Ducati bilang semua pembalap dapat perlakuan sama, tetap aja suasana kompetitif ini pasti makin panas. Apalagi kalau Marc sampai terus-terusan lebih cepat dari Pecco dan rider pabrikan lainnya. Media pun langsung ramai memberitakan kejutan ini. Beberapa media Spanyol bahkan menyebut ini sebagai kebangkitan alien, merujuk pada julukan Marc sejak dulu. Mereka bilang, meskipun motornya belum 100% siap, Marc sudah kelihatan bisa menyesuaikan gaya balapnya dengan mesin baru. Ini jelas bikin tekanan ke tim-tim rival, terutama Honda yang sekarang justru sedang terseok-seok. Kalau melihat catatan waktunya, Marc bukan cuma cepat di satu lap, tapi juga konsisten di long run. Artinya, bukan cuma jago di time attack, tapi juga siap balapan penuh. Ini jadi sinyal serius buat Ducati, bahwa motor EP25 punya potensi besar, apalagi di tangan pembalap dengan pengalaman dan naluri sehebat Marquez. Fakta bahwa Marquez bisa langsung ngacir dengan motor yang masih bermasalah menunjukkan satu hal. Mentalitas juara itu nggak hilang meskipun sempat dihantam cedera dan masa-masa sulit di Honda. Dia tetap lapar akan kemenangan dan tahu caranya menyesuaikan diri dengan cepat. Bahkan tim teknis Ducati mengakui kalau feedback dari Marc sangat membantu dalam mempercepat proses penyempurnaan motor. Akhir kata, apa yang terjadi di tes kali ini jelas bikin peta persaingan musim depan semakin menarik. Dengan motor yang masih dalam tahap pengembangan, Marc Marquez sudah bisa mengancam dominasi siapapun. Kalau EP25 sudah benar-benar matang nanti, bisa-bisa kita melihat Marquez kembali di podium tertinggi secara rutin. Dan buat fans MotoGP, ini jelas kabar baik. Drama makin seru, dan pertarungan antar rider top makin panas. Tapi bukan cuma soal kemenangannya,
Tapi karena satu teknik rahasia yang bahkan pembalap profesional pun mengaku tidak bisa menirunya. Menurut kamu, apakah ini bukti kalau Marquez memang beda level dari yang lain? Atau ada pembalap lain yang bisa menyusulnya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar sekarang juga, dan tonton sampai habis, karena kita akan bongkar rahasia besar di balik kehebatan Marc Marquez. Marc Marquez, juara dunia 8 kali, saat ini memimpin klasemen MotoGP 2025. Jika ia berhasil mengamankan gelar musim ini, maka itu akan menjadi gelar ke-9 sepanjang karirnya, menyamai pencapaian legenda MotoGP, Valentino Rossi. Namun lebih dari sekadar angka, yang membuat Marquez menonjol adalah bagaimana ia meraih semua itu. Ia bukan hanya cepat, ia revolusioner. Salah satu orang yang paling paham rahasia di balik kesuksesan Marquez adalah Carl Crutchlow, mantan pembalap MotoGP dan rekan satu tim Marquez di Honda. Dalam wawancara bersama TNT Sports, Crutchlow membeberkan teknik paling gila yang pernah ia lihat. Pengendalian rem depannya, itu yang paling penting, kata Crutchlow. Saat pembalap lain menghindari roda depan terkunci karena bisa menyebabkan kecelakaan, Marc justru memanfaatkannya. Ketika rem depan terkunci di tikungan, naluri semua pembalap adalah mengangkat motor. Tapi tidak dengan Marc. Dia malah makin condong. Tidak ada pembalap lain yang bisa melakukan itu. Crutchlow mengaku sudah mencoba meniru gaya Marquez. Ia bahkan punya akses langsung ke semua data balapan Marc, namun tetap tak bisa menirunya. Saya melihat datanya tiap minggu. Kalau saya bisa lakukan, saya sudah lakukan. Tapi itu mustahil. Menurut Crutchlow, yang membuat Marquez istimewa bukan cuma fisik dan teknik, tapi juga instingnya, seperti seekor kucing. Refleksnya luar biasa. Ditambah lagi, tim di sekelilingnya tahu persis apa yang harus dilakukan. Mentalitas Marquez juga jadi faktor besar. Ia tidak hanya ingin menang, ia ingin mendominasi. Dan hal itu sangat terasa oleh para lawannya. Pembalap datang ke sirkuit dengan keinginan menang. Tapi di benak mereka tahu, mereka akan melawan Marc Marquez. Ketika lawan sudah kalah secara mental sebelum balapan dimulai, sisanya hanyalah formalitas. Selama bertahun-tahun, Marquez terus mengembangkan gaya balapnya. Dari era kejayaan Honda, masa sulit karena cedera, hingga kini bersama Ducati, ia tetap tampil tajam. Neil Hodgson, juara dunia Superbike, menambahkan, Marquez bisa meluncur di depan. Kita dulu hanya melihat pembalap meluncur di belakang. Tapi Marquez bisa kendalikan dua-duanya. Dia punya segalanya. Bahkan saat lintasan kotor atau kondisi hujan, saat pembalap lain kesulitan mencari grip, Marquez sudah lebih cepat 1 detik. Crutchlow pernah berkata saat masih membalap bersama Marc, kalau Marquez diberi motor Ducati pabrikan, dia akan menghancurkan semua orang. Dan sekarang, ramalan itu jadi kenyataan. Bersama Ducati Lenovo Team, Marquez mendominasi musim ini. Tidak ada satupun pembalap yang bisa konsisten mendekatinya. Jangan lupakan cedera lengan parah yang pernah ia alami. Cedera yang hampir mengakhiri karirnya. Tapi Marc bangkit. Crutchlow berkata, saya tidak percaya dia bisa 100% pulih. Tapi kalau Marc versi 2015, 2019 masih ada sekarang, dengan performa seperti ini, pembalap lain tak akan bisa mendekatinya bahkan dalam setengah putaran. Marc Marquez adalah simbol dari determinasi, inovasi, dan keberanian di MotoGP. Dengan gaya balap nyeleneh tapi efisien, ia mengubah cara dunia memandang motor balap. Kini ia hanya butuh 1 gelar lagi untuk menyamai legenda Valentino Rossi. Apakah Marquez akan mencetak sejarah dan menjadi pembalap terbaik sepanjang masa? Atau justru era baru akan dimulai dari pembalap lain?